Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait gelombang pada dawai. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait gelombang pada dawai, kalian pernah main gitar nggak sih? Iya, waktu kalian petik senar gitarnya, dia bakal ngebentuk gelombang loh. Nah, gelombang itulah yang disebut sebagai gelombang pada dawai. Jadi, kita bisa tuliskan bahwa gelombang pada dawai sederhananya adalah suatu senar yang diikat di kedua ujungnya, kemudian kita getarkan. Entah itu dipetik kayak gitar atau enggak digesek kayak biola. Saat kita getarkan, kurang lebih tuh bentuk gelombangnya bakal kayak gini nih. Ada gelombang asli dan ada yang namanya gelombang pantul. Gelombang ini bisa disebut sebagai gelombang stasioner ujung terikat ya. Nah, di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas terkait cepat rambat bunyi di berbagai medium gitu. Sekarang kita juga pengen tahu nih, kira-kira cepat rambat bunyi pada gelombang dawai itu gimana sih? Oke, kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju bunyi pada dawai. Yang pertama yaitu semakin tegang dawai, maka semakin cepat pula nih bunyi yang merambat. Kok bisa sih? Iya, jadi tuh gini. Semakin tegang dawainya, maka semakin cepat pula gerak osilasinya. Alhasil nilai frekuensi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Tentunya ini berdampak pada laju bunyi yang semakin cepat. Kemudian yang kedua adalah semakin besar rapat massa dawai, maka semakin lambat nih bunyi itu merambat. Semakin besar rapat massa dawai, maka semakin lambat nih gerak dawai ini berosilasi. Tentunya hal ini berdampak pada laju bunyi yang dihasilkan akan semakin lambat. Nah, dari kedua poin ini, para ilmuwan merumuskan bahwa nilai dari kecepatan pada dawai yaitu V sama dengan akar T dibagi dengan mu, di mana T merupakan tegangan tali, satuannya adalah Newton, dan mu merupakan rapat massa, satuannya kilogram per meter. Kok kilogram per meter sih, bukan kilogram per meter kubik? Iya, jadi itu gini. Di sini, karena senar itu merupakan benda satu dimensi, maka yang dihitung adalah panjang gitu, bukan volume. Alhasil, rapat massa yang kita hitung yaitu kilogram per meter. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait konsep gelombang pada dawai? Kalau udah, yuk lanjut ke materi berikutnya. Waktu kalian main gitar, kalian pasti pernah dengar yang namanya tinggi nada gitu atau tingkat nada pada dawai. Dimana yang namanya tingkat nada pada dawai itu tuh merupakan tinggi rendahnya nada dipengaruhi oleh besaran frekuensi ya. Iya, coba deh kalian bandingin. Ke 6 senar yang ada di gitar. Mereka tuh masing-masing punya frekuensi yang berbeda kan? Terus gimana nih cara tahu tingkat nadanya? Jadi tuh gini, kita bahas terkait nada dasar dulu aja kali ya, atau kita kenal sebagai harmoni C. Di mana pada nada dasar, bentuk gelombang talinya atau gelombang senarnya kurang lebih tuh kayak gini nih. Di mana L ini merupakan panjang senarnya ya, dan ini merupakan bentuk osilasinya. Kita tahu nih bahwa hubungan panjang tali dengan panjang gelombang yaitu L sama dengan setengah dikali lambda. Kita simpan persamaan 1. Kemudian cepat rambat gelombang itu kan nilainya adalah V sama dengan lambda dikalikan dengan F ya. Kalau kita ambil nilai lambda pada persamaan 1, maka diperoleh lambda sama dengan 2L kan. Dimana nilai V-nya yaitu kan akar dari T dibagi mu sama dengan 2L dikalikan dengan F. Berarti nilai dari F-nya atau frekuensi nada dasar yaitu F0 sama dengan 1 dibagi dengan 2L dikalikan dengan akar T dibagi dengan mu. Ini merupakan frekuensi pada nada dasar. Kemudian untuk nada atas pertama atau harmoni kedua, bentuk gelombangnya kurang lebih itu kayak gini nih. Di mana di sini nilai L itu setara dengan satu panjang gelombang gak sih? Nah, kalau seandainya kita masukkan ke persamaan 2, nanti akan diperoleh frekuensi nada atas pertama yaitu F1 sama dengan 1 dibagi L dikalikan dengan akar T dibagi dengan mu. Ini merupakan frekuensi nada atas pertama. Kemudian kalau seandainya kita pengen tahu nada atas kedua atau harmoni ketiga, kurang lebih tuh bentuk gelombangnya kayak gini nih. Di mana nilai L-nya itu setara dengan
3/2 panjang gelombangnya. Sama nih, kalau kita masukkan ke persamaan 2, maka akan diperoleh nilai dari frekuensi nada atas kedua adalah 3/2 L dikali akar T dibagi dengan mu. Dari ketiga nilai frekuensi ini, kalau kita kelompokkan, kurang lebih tuh polanya kayak gini nih. Nah, pola kayak gini nih yang kita bisa ubah ke dalam bentuk pola matematisnya. Yaitu untuk frekuensi nada ke N atau Fn sama dengan N tambah 1 dibagi dengan 2L dikalikan dengan akar T dibagi dengan mu. Di mana Fn merupakan frekuensi nada ke N, satuannya adalah Hertz. N merupakan tingkat nada ke N. T merupakan tegangan tali, satuannya adalah Newton, dan mu merupakan dapat massa, satuannya adalah kilogram per meter, serta L merupakan panjang dawai ya, satuannya adalah meter. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Tentukan perbandingan frekuensi nada dasar dengan nada atas ketiga. Oke, jadi kita bisa jawab nih. Dimana secara general nilai frekuensi itu yaitu Fn sama dengan N tambah 1 dibagi dengan 2L dikalikan dengan akar T dibagi dengan mu. Berarti untuk nada dasar yaitu F0 nilainya adalah apa nih? Yaitu F0 sama dengan 1 dibagi dengan 2L akar T dibagi dengan mu. Sedangkan untuk keadaan nada atas ketiga yaitu F3 sama dengan 3 tambah 1 dibagi dengan 2L akar T dibagi dengan mu. 4 dibagi dengan 2L dikalikan akar T dibagi dengan mu. Atau 4 dibagi 2 nilaikan 2 ya. Berarti 2/L akar T dibagi dengan mu. Kalau kita bandingkan F0 dengan F3 maka diperoleh yaitu 1/2L dikalikan akar T dibagi dengan mu dibagi dengan 2/L dikalikan akar T dibagi dengan mu. Nilai yang sama kita bisa coret nih. Sehingga yang tersisa yaitu apa? F0/F3 sama dengan 1/4. Nah, ini nih merupakan rasio atau perbandingan antara nada dasar dengan nada atas ketiga. Gitu. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait tingkat nada pada gelombang dawai? Kalau udah, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!